Kenalin, nama aku Najwa Naila Mumtaz dengan NIM 3107007231195 dari Universitas Insan Cita Indonesia dari Prodi Psikologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fenomena psikologis yang sangat relevan nih di era digital sekarang, apalagi di generasi yang sekarang ini atau generasi Gen Z, yaitu fear of missing out atau yang biasa dikenal juga dengan singkatan FOMO. FOMO adalah perasaan cemas atau khawatir yang muncul ketika kita merasa tertinggal dari pengalaman atau peristiwa yang dialami orang lain. Di zaman media sosial seperti sekarang, FOMO semakin umum terjadi loh. Nah, yuk kita explore lebih dalam tentang apa itu FOMO, dampaknya, dan gimana sih cara kita bisa menghadapinya. Jadi, sebenarnya apa sih itu FOMO? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dan Herman pada tahun 2000. Dan sejak saat itu, FOMO telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat teman-teman kita lagi liburan ke pantai, atau datang ke konser, atau sekedar kumpul di kafe, tapi kita nggak bisa ikut. Lalu kita melihat postingan mereka di media sosial. Nah, perasaan cemas itu mulai muncul deh. Nah, dikarenakan hal itu, kita merasa seolah-olah kita itu kehilangan sesuatu yang penting, atau kita ketinggalan sesuatu hal yang sangat penting. Sekarang, yuk kita bahas dampak psikologis yang ditimbulkan dari FOMO ini. Pertama-tama, FOMO itu bisa menyebabkan kecemasan yang tinggi. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita cenderung merasa tidak cukup baik atau tidak berharga. Ini bisa berujung pada masalah kesehatan mental loh teman-teman, seperti stres dan depresi. Selain itu, FOMO juga dapat mengganggu kualitas tidur kita loh. Banyak dari kita yang memiliki kebiasaan untuk memeriksa media sosial sebelum tidur, kayak stalking gitu sebelum tidur. Nah, ini tuh dapat mengganggu pola tidur kita dan menyebabkan kita itu kelelahan di esok pagi. Ada juga dampak finansial dari FOMO loh teman-teman. Kita mungkin merasa terdorong untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengikuti tren atau membeli barang-barang yang sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh banget. Cuman kita itu takut ngerasa ketinggalan. Nah sekarang, yuk kita lihat contoh nyata dari FOMO. Contoh realnya aku deh. Aku gak bisa ikut nih ketika teman-teman aku lagi pada liburan ke Bali. Aku tuh merasa cemas karena pada hari itu tuh aku gak bisa ikut. Aku tuh mulai membandingkan diriku dengan teman-teman yang lain dan merasa hidup aku tuh kurang menarik. Selain itu, aku juga takut nih ketinggalan banyak hal yang terjadi dalam perjalanan itu. Bisa jadi selama perjalanan atau selama mereka di sana, mereka kan ngomongin banyak hal dan mereka juga pasti punya pengalaman baru. Aku takut ketika nanti aku kumpul sama mereka, aku nggak bisa ikutan nimbrung nih dalam percakapan mereka. Kayak pasti mereka tuh senang-senang banget di sana, pasti ada aja pembicaraan tentang ketika mereka lagi liburan kemarin. Nah, karena hal itu tuh membuat aku cemas yang cara berlebihan banget. Nah, sebenarnya hal ini tuh bukan terjadi pada aku doang loh teman-teman. Aku yakin pasti kalian semua juga pernah merasakan hal ini. Dan aku juga sering sharing sama teman-teman aku bahwa mereka juga sering ngerasain FOMO. Ketika mereka nggak bisa ikut kegiatan bareng, mereka itu pasti akan merasa FOMO kayak, wah, gue pasti bakal ketinggalan banyak nih. Padahal, kita tuh sering banget lupa bahwa mereka juga tuh punya tantangan dan masalah mereka sendiri. Nah, sebenarnya perasaan itu tuh nggak perlu timbul sih kalau misalnya teman-teman kita itu menganggap bahwa kita itu benar-benar temannya mereka. Maksudnya, kayak kalau misalnya mereka itu benar-benar teman kita, pasti mereka nggak bakal bikin kita left out kok. Mereka pasti bakal tetap sharing-sharing cerita dan hal apa aja sih yang ketinggalan selama di sana. Bener gak? Jadi, gimana sih cara kita bisa mengatasi FOMO ini? Yang pertama, penting banget untuk kita membatasi waktu dalam menggunakan media sosial. Misalnya kalian start dari set time limit di aplikasi kalian. Atau mungkin kalian bisa targetin kira-kira satu hari kalian bakal pakai handphone itu screen time-nya berapa jam sih? Nah, dan juga kalian coba untuk jangan buka akun media sosial sebelum tidur atau saat lagi kumpul sama teman-teman. Nah, dengan kayak gitu, itu tuh membantu kalian untuk nggak ngeliatin konten teman-teman kalian atau konten orang lain yang bikin kalian tuh merasa FOMO. Jadi kalian tuh bisa stop dulu nih stalking-stalkingnya, dan mungkin kalian juga bisa untuk coba set time limit di setiap aplikasinya. Jadi kalian nggak over banget deh buka media sosialnya. Yang kedua,
coba deh fokus pada pengalaman pribadi kita sendiri. Daripada kita bandingin diri kita dengan orang lain, coba deh untuk kita menghargai momen-momen kecil dalam hidup kita. Kayak every moment itu berharga loh teman-teman. Jadi coba deh daripada kita bandingin diri kita sama orang lain, mungkin kita bisa lebih menghargai momen-momen yang kita punya dari kemarin-kemarin. Nah, dan yang terakhir, tingkatin kesadaran diri kita tentang perasaan tersebut. Maksudnya, kayak kita bisa memvalidasi perasaan kita dan kita harus menyadari bahwa perasaan yang ketinggalan ini itu adalah hal yang normal dan tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Jadi, kalian tuh harus memvalidasi perasaan kalian dan kalian juga harus menyadari bahwa ketinggalan sekali dua kali itu gak apa-apa banget loh. Dan kita punya perasaan tertinggal itu gak apa-apa banget. Itu adalah hal yang normal dan manusiawi. Gimana? Kita jadi lebih paham kan tentang fenomena fear of missing out ini? Jadi tadi udah dibahas tentang apa itu FOMO, dampaknya pada kesehatan, dan juga gimana cara kita menanganinya. Nah, jadi FOMO itu adalah sebuah fenomena yang relevan menurut aku di era digital sekarang ini. Apalagi di generasi kita sebagai generasi nunduk atau generasi yang benar-benar bersinggungan dengan media sosial. Generasi yang benar-benar hidupnya itu di media sosial. Jadi menurut aku fenomena ini itu relate banget deh sama kita. Nah, karena fenomena ini relate banget sama kita, jadi kita itu penting banget untuk paham dampaknya FOMO terhadap kesehatan mental kita dan gimana cara kita untuk menghadapi atau mengatasinya. Dengan kita meningkatkan kesadaran diri kita, memvalidasi perasaan kita, dan juga membatasi penggunaan media sosial. Ini tuh penting banget juga selain karena untuk dampak kesehatan mental, tapi juga untuk kesehatan tubuh kita supaya kita juga nggak terlalu banyak stalking untuk kesehatan mata, untuk banyak waktu istirahat. Ini juga sebenarnya banyak banget dampaknya ya teman-teman dalam segi kesehatan. Dengan kita membatasi penggunaan media sosial, kita itu dapat mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh FOMO. Jadi makasih banyak ya semuanya yang udah dengerin podcast ini. Terima kasih juga untuk Bu Lucy dan Bu Norma yang sudah mendengarkan podcast ini. Kalau misalnya mungkin yang lain ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing juga tentang fenomena FOMO, jangan ragu-ragu untuk hubungi aku karena I would love to hear that. Karena aku juga sering banget ngalamin FOMO, jadi aku akan senang hati mendengar sharing-sharing dari semuanya yang ngerasa FOMO juga, biar aku juga gak ngerasa sendirian. Dan untuk informasi kontak aku ada di grup WhatsApp, display name-nya Awa. Dan mungkin sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak.